Ini kan kekuatan-kekuatannya akhirnya kan. Nah, masalahnya dengan Gitu. beda Amangkurat I dengan masa Orba ini adalah Amangkurat I itu dia mencoba mengaplikasikan, misalnya dia coba mengaplikasikan sistem sentralisasi kekuasaan gaya Orba, tapi dia melakukannya itu di waktu dan tempat yang salah. Di mana ketika itu belum ada komunikasi jarak jauh, belum ada senjata-senjata modern dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk memaksa orang-orang untuk tetap tunduk. Kita lanjut lagi. Yang di sana udah disut belum? Nah, Mas bisa diceritakan mungkin timelinenya dari Sultan Agung, kerajaannya di mana, kemudian raja-raja selanjutnya siapa, dan di raja mana sebenarnya VOC itu mulai bekerja sama atau diajak kerjasama lah. Oke, baiklah. Menjadi masuk. Jadi kan Sultan Agung itu mulai berkuasa kurang lebih pada tahun 1613. 1613. Itu pada awal abad ke-17. Itu awal-awal abad ke-17. Dan dari tahun 1613 sampai kematiannya di 1646, dia itu mulai melakukan politik ekspansi kekuasaan lah. Politik penaklukan dan ekspansi kekuasaan. Dia meluaskan wilayah Kesultanan Mataram melalui peperangan, melalui penaklukan, menaklukkan sebagian besar wilayah Jawa, termasuk Cirebon, bahkan juga di daerah ujung timur Jawa, apa sih namanya? Ujung timur Banyuwangi. Jawa, Banyuwangi dan lain sebagainya, sampai ke sana, meluaskan kekuasaan Mataram yang pada waktu itu cuma di daerah Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah, di daerah Kota Gede dan lain sebagainya, yang meluaskan sampai Kesultanan Mataram itu mencapai mencapai puncak kekuasaannya, di mana wilayahnya itu yang paling luas. Itu 1613 sampai 1646. Sultan Agung meninggal karena sepuh ya? Kurang lebih ya, karena memang Karena udah sepuh karena ya? udah sakit. Bukan karena jatuh siapa? Bukan. Karena itu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, Nah, selama penaklukan ini kan Sultan Agung sempat berperang dengan VOC. Jadi di tengah-tengah masa itu antara 1613 sampai 1646, pada tahun 2829 lah, 2829-30 itu, dia itu sempat berperang dengan VOC dan kalah waktu dia mencoba untuk mengepung peperangan Batavia. Bukan kalah mungkin ya, tidak berhasil menguasai. Tidak berhasil menguasai lah. Kalau kalah kan tak lolos. Ya, namanya kan juga kalah. Kalah perang di Batavianya maksudnya. Oke, terus selanjutnya Kota Gede masih eksis nih. Kota Gede masih eksis. Dan sebenarnya pada tahun 1646 itu pusat kuasanya masih tetap di Kota Gede. Tapi emang sebelumnya pada tahun 1644 itu mulai ada rencana untuk ganti ibu kota. Karena pada tahun 1644 itu kalau tidak salah itu terjadi kebakaran di Kota Gede. Oh, oke. Jadi Kota Gede ada masalah lah ya. Ada kebakaran, dan juga salah satu alasan utama kebakarannya itu karena Kota Gede itu keratonnya itu terbuat dari kayu. Keraton dan rumah-rumahnya itu kebanyakan terbuat dari kayu. Akhirnya dibangunlah sebuah keraton baru sama Sultan Agung. Lebih permanen. Yang lebih permanen, terbuat dari bata. Oke. Dan ini keraton ini ada yang sekarang dikenal dengan sebagai Keraton Pleret. Oke. Tapi Sultan Agung kan meninggal sebelum keratonnya selesai. Sehingga baru pada tahun 1647 itu ketika Amangkurat I itu anaknya Sultan Agung naik takhta, dia memindahkan ibu kotanya baru setahun setelah kematian bapaknya, kurang lebih memindahkan ibu kota kerajaan dari Kota Gede ke Pleret. Nah, Iya. tetapi Amangkurat I ini emang orangnya itu sangat berbeda dengan bapaknya. Sangat berbeda dengan bapaknya. Karakternya kurang lebih. Yang harus dimengerti ya tentang sistem kekuasaan di Jawa itu adalah, itu sistem kekuasaannya itu bukan, meskipun hierarki, tapi bukan tersentralisasi gitu. Jadi ada raja di atas, tapi di bawahnya ada feudal lord, tuan-tuan feodal misalnya. Ada bupati, ada senopati, ada pangeran, dan lain sebagainya. Itu menguasai daerah-daerahnya masing-masing, dan semuanya bersumpah setia kepada raja secara formal. Tapi secara praktis ini mereka juga sering berpolitik satu sama lain. Ya, ada intrik lah ya. Ada intrik, banyak sekali intrik.
banyak sekali intrik. Dan sayangnya ini Amangkurat I ini adalah raja yang sangat berbeda dengan Sultan Agung. Sultan Agung itu dia itu ahli dalam manuver politik kayak gini. Karena karena dia kan kekuasaannya gak tersentralisasi pada dia. Dia harus bernegosiasi dengan orang-orang di bawahnya itu, subkomandan tersebut, agar bisa menggerakkan mereka untuk misalnya ikut perang dengan dia, untuk tetap loyal dengan dia, untuk artinya kemampuan untuk menjaga balance of power lah istilahnya. Menjaga balance of power. Tapi untuk tetap loyal ya. Untuk tetap loyal. Tapi Amangkurat I ini adalah apa yang banyak orang itu sebut sebagai seorang tiran. Ya. Dia gak suka kalau dia itu mesti berpangku tangan terhadap dengan kekuasaan dengan orang-orang di bawahnya. Pokoknya harus takluk semua gitu ya. Pokoknya semuanya harus takluk kepada dia, mau itu orang itu. Dan beda dengan Sultan Agung yang biasanya menggunakan manuver politik. Jadi misalnya ada orang nih, dia mau deketin, mau ajak ke sisi dia. Oh, dia kasih undangan pernikahan, diminta untuk menikahi, dia dikasih pernikahan, diminta untuk menikahi salah satu salah satu putrinya atau salah satu kerabatnya gitu. Dia etikanya ada, jalan ininya ada gitu ya. Dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan itu. Nah, tapi Amangkurat ini ya asalnya sih kalau kata satu sejarawan Belanda ya, H.J. de Graaf, Sultan Agung itu bermanuver, dia itu apa sih istilahnya, mengancam tapi jarang sekali istilahnya mengancam, tapi jarang sekali itunya merendahkan dan jarang sekali membunuh. Jarang sekali mau langsung melakukan pembunuhan. Oke. Habisin itu nggak ada ya. Dia cuma ngancam. Lu patuh ya, kalau enggak gua habisin lo. Tapi dia jarang sekali istilahnya sampai kejadian harus membunuh. Dia mengancam, dia bermanuver dan bernegosiasi. Tapi Bapak Sultan Agung kayak gitu. Anaknya Amangkurat I itu cuma taunya ngancam dan ngebunuh aja. Memasuki Antakapura yang berarti istana kematian di Gunung Sentana, Dusun Gunung Kelir, Desa Kedaton, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, bulu kuduk langsung merinding, lalu muncul rasa sedih, renyuh, bahkan emosi bergolak. Seluruh bayangan kekejaman Amangkurat I seolah menari-nari di pikiran dan membentuk imajinasi mengerikan. Bahkan ketika memasuki halaman makam, seolah menyaksikan korban-korban pembantaian bergelimpangan. Inilah Antakapura, istana kematian yang menjadi makam dalang Ki Panjangmas beserta para pengrawitnya, juga makam istrinya Ratu Mas Malang atau Ratu Wetan yang direbut Amangkurat I. Dikisahkan Ratu Malang bunuh diri setelah tahu suaminya Ki Panjangmas dan pengikutnya dibunuh Amangkurat I. Pokoknya ya itu tadi ya, pokoknya harus takluk semua, kalau itu enggak ya habisin. Ya itu kurang lebih dan apa mungkin dihabisinya beneran gitu ya. Ya, dihabisinya beneran. Bahkan banyak sekali pembunuhan gitu. Jadi Amangkurat I itu Amangkurat I itu punya bukan kebiasaan buruk sih. Emang karakter gimana dia itu suka ngebunuh orang yang gak patuh sama dia. Bahkan kalaupun orang itu punya posisi tinggi di kerajaan Kesultanan Mataram. Dan bahkan kalaupun orang itu juga kerabatnya. Nah, artinya tuh kan dari perbedaan karakter tadi ya, Mas. Perbedaan karakter yang akhirnya itu ada ekses yang sampai intrik-intrik yang banyak itu. Ini artinya ancaman terhadap raja yang kedua ini menjadi real ya, gitu ya. Orang-orang kan pada takut terhadap raja ini. Orang-orang pada takut dan mereka juga tidak senang. Mereka tidak senang dengan adanya Amangkurat I ini, yang sangat berbeda dari bapaknya. Akhirnya muncullah istilahnya ketidakstabilan politik. Ada perlawanan. Ada banyak perlawanan terhadap Amangkurat I ini. Dan salah satu yang terkemuka kan lewat para ulama ya. Para ulama yang katanya itu sampai ribuan itu dibunuh. Nah, sampai ribuan itu dibunuh karena mereka istilahnya melawan perintah Amangkurat I lah. Dianggap melawan perintah Amangkurat I dan bahkan banyak sekali yang dianggap memberontak. Ya artinya tuh kalau bahasa sekarang otoriter lah ya. Otoriter ya. Otoriter sekali. Nah, akhirnya timbullah perlawanan, salah satu yang paling
fatal itu tahun 1674 ketika pemberontakan terjadi sama Raden Trunojoyo dari Madura. Iya, ya, ini ada bangsawan kuat lah ya dari Madura yang akhirnya berkoalisi dengan beberapa daerah. Bukan hanya berkoalisi dengan beberapa daerah, itu banyak daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Amangkurat saat itu justru lepas dan bersumpah setia kepada Raden Trunojoyo ini. Oke. Nah, ini mungkin kita lanjutkan ke yang perpindahan. Apakah peperangan atau pemberontakan dari Trunojoyo ini yang akhirnya menjatuhkan Pleret? Betul. Pemberontakan ini pada akhirnya puncak-puncaknya adalah pada tahun 1677, di mana Raden Trunojoyo ini berhasil mengambil alih Keraton Pleret. Dan Amangkurat I itu dipaksa mengungsi dari Keraton Pleret dan dia lari ke Belanda, tapi meninggal di tengah jalan di Tegalwangi. Mau ke Batavia, tapi sampainya hanya Tegal kalau nggak salah ya. Jadi sampai di Tegalwangi. Nah, akhirnya 1677 Keraton Pleret sudah jatuh. Nah, Keraton Pleret sudah jatuh, Amangkurat I lari membawa anaknya Amangkurat II. Tengah jalan Amangkurat I meninggal. Amangkurat II diangkat sebagai raja itu. Dan raja baru Amangkurat II akhirnya meminta bantuan VOC untuk bisa mengusir para pemberontak. Para pemberontakan. Jadi ini boleh dibilang titik di mana sebenarnya Belanda diajak masuk, diajak bekerja sama. Sebenarnya sih pada masa Sultan Agung Sultan Agung sempat meminta bantuan Belanda untuk menginvasi Banten, meminta bantuan Belanda untuk menginvasi Surabaya. Tapi Belanda menolak karena pada waktu itu. Tapi ini di mana titik ini adalah salah satu titik awal di mana VOC mulai masuk ke politik Kerajaan Mataram. Dan akhirnya boleh dibilang ini ya teman-teman ya, ini kan yang coba kita bedah di mana VOC mulai masuk di situ. Ya mungkin titik awalnya dari masa era Amangkurat II. Oke, kita tahan di situ dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Cái sầu đang hiện mà cái giật giật